Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah. Petang hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup hari ini dengan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bertaklim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita hari ini merupakan aktivitas yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadapan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jemaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab fadlul jihad, keutamaan jihad. Cukup panjang bahasannya, hadisnya cukup banyak. Dan kali ini hadis yang akan kita bicarakan, kita pelajari, yaitu hadis dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahzu aw yujahhiz ghaziyan aw yakhluf ghaziyan bi ahlihi bi khairin asabahu Allah bi qari'atin qabla yaumil qiyamah." Kemarin hadis-hadis yang kita pelajari adalah motivasi kita sebagai hamba Allah yang beriman untuk senantiasa siap melakukan jihad fisabilillah. Kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yaghzu aw yujahhiz ghaziyan." Barang siapa yang tidak berjuang, tidak berjihad, dan tidak membantu persiapan orang yang berjihad, sudah tidak berjihad dan tidak membantu orang yang akan berangkat berjihad. Ini kalau kita tarik suatu aktivitas keagamaan, ketika seseorang itu menyelenggarakan untuk syiar agama, lalu kita tidak ikut membantu, bahkan tidak ikut berjuang mensyiarkan agama itu, au yakhlufu ghaziyan bi ahli bi khairin, atau menjaga keluarganya yang berjihad. Ada tetangganya berangkat berjihad fisabilillah, sudah kita tidak membantu untuk mempersiapkan perbekalan saudara-saudara kita yang berjihad. Setelah saudara kita berangkat, kita juga tidak membantu untuk menjaga keluarga yang ditinggalkan. Padahal hadis sebelumnya adalah siapa yang membantu orang yang berjihad di jalan Allah dan menjaga keluarganya ketika saudaranya berangkat untuk berjihad, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berjihad itu, mendapatkan bagian dari orang
orang yang berjihad. Asabahullahu biqari'atin qabla yaumil qiyamah. Ada sanksinya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Maka orang yang seperti ini acur tak acur dengan berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ditimpa bencana sebelum hari kiamat. Jadi kalau bencananya sebelum hari kiamat itu kapan? Wallahu a'lam. Di dunia, yang jelas itu di dunia. Jadi, kalau hari kiamat mereka sudah wafat ya, sudah. Atau ketika berada di alam barzakh, itu mereka akan mendapatkan bencana. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Jadi kandungan di dalam hadis ini bisa dikatakan bahwa haram meninggalkan jihad, berat hukumannya. Jadi konsekuensi sebagai orang beriman adalah dia mau untuk berjihad, sanggup untuk berjihad. Dan jihad itu adalah bukti daripada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib mempersiapkan dan siap dirinya sendiri untuk perang dan jihad fisabilillah. Sudah ikut mempersiapkan hadis-hadis yang kemarin sudah disampaikan bahwa siapa yang memelihara kuda dengan niatan dipersiapkan untuk jihad fisabilillah, maka dia akan mendapatkan kebaikan sampai kuda itu, selama kuda itu ada. Jadi dipersiapkan untuk semata-mata berjihad di jalan Allah. Kemudian masyarakat Muslim adalah masyarakat yang memiliki solidaritas satu dengan yang lain, tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu sebuah kewajiban bagi seorang yang beriman, itu adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Saling mengingatkan itu juga tolong menolong. Di dalam surat Al-Asr itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan itu juga tolong menolong. Memberikan peringatan satu dengan yang lain adalah tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Rasulullah sudah mengatakan bahwa umat Islam itu di dalam kasih sayangnya itu bagaikan satu tubuh misalnya. Solidaritas umat itu seperti bangunan. Satu dan yang lain itu saling mengokohkan. Seperti tubuh, manakala sebagian tubuh itu merasakan sakit, maka bagian tubuh itu juga yang lain ikut merasakan sakit. Solidaritas sampai digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti itu. Jadi umat Islam itu betapa kokohnya di dalam persahabatan dan persaudaraan Muslim. Maka orang yang tidak ikut berperang dan bahkan dia memihak musuh akan mendapatkan musibah, kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekecewaan di dalam kehidupan dunia sebelum sampai di dalam kehidupan akhirat. Sedangkan azab di akhirat itu lebih dahsyat. Ini ancaman dari Rasulullah SAW. Lalu kemudian banyak pertanyaan di kalangan umat Islam sendiri, lebih-lebih orang lain. Mengapa sih di dalam Islam itu lalu kemudian disyariatkan jihad?
Dalam bahasa ini adalah berperang. Walaupun kemarin di awal di dalam pengantar sudah kita sebutkan macam-macam jihad itu, tapi hadis-hadis yang dipaparkan di dalam bab fadlul jihad ini adalah yang berkaitan dengan perang fisabilillah. Mengapa Islam itu mensyariatkan jihad itu? Jihad merupakan perintah Allah. Jadi apa Allah yang beriman tentunya sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah Allah maka kita wajib untuk melaksanakan. Tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serta-merta langsung memberikan perintah itu perang, tidak seperti itu. Tetapi melewati fase-fase. Setidak-tidaknya ada 3 fase. Ketika Allah itu lalu kemudian memerintahkan, mewajibkan setiap orang beriman itu untuk berjihad. Mula-mula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya umat Islam itu bersabar ketika mendapatkan ancaman, gangguan dari orang lain, itu supaya bisa menahan diri. Yaitu kapan? Periode Mekah, ketika umat Islam selama 13 tahun itu di Mekah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya bahwa supaya umat Islam itu bersabar, tidak kemudian mengangkat senjata, membalas penganiayaan, kezaliman dari orang-orang kafir. Itu contoh yang sangat tragis. Tentunya menahan diri itu adalah sangat berat bagi hamba Allah yang beriman. Orang yang bersabar itu berat. Ketika ada peristiwa penyiksaan dari keluarga Yasir misalnya, ya, yang mulanya adalah Ibu Samiyah, istri Pak Yasir. Satu keluarga ini disiksa orang-orang kafir. Tokoh-tokoh kafir ada di situ, Abu Jahal, Abu Lahab. Semua budak-budak itu dikumpulkan untuk diintegrasi. Mereka yang mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diajak supaya murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tetapi apa yang dikatakan Ibu Samiyah, ajaran yang seperti itu diabaikan oleh Ibu Samiyah, walaupun ancamannya adalah nyawa. Rasulullah tidak mampu memberikan pembelaan karena Pak Yasir itu bukan kabilah di Arab situ, yang asal mulanya dari daerah Yaman yang tidak memiliki kabilah di Arab itu, di Mekah itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah itu ya semau gue, mau membunuh, mau menyiksa, tidak ada hak orang lain untuk membelanya. Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hanya membisikkan kepada Pak Yasir, keluarga Pak Yasir ini, supaya bersabar. Allah menjanjikan surga bagi mereka. Itu yang memberi semangat. Akhirnya Samiyah mampu mempertahankan kalimat syahadatnya, imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun ditebus dengan nyawanya, dengan siksaan yang berat. Begitu pula Pak Yasir. Mula-mula Bu Yasir, lalu kemudian dilihat Pak Yasir disiksa sedemikian rupa sampai wafat. Hanya saja kemudian putra satu-satunya yaitu Ammar
Amar ini keperucut omong ketika diminta untuk ikut agama nenek moyang, ya diiyakan itu di luar kesadaran karena di dalam siksa. Maka kemudian dia dilepaskan. Dan orang yang seperti ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka orang yang mengatakan hal seperti itu dia tidak termasuk orang yang keluar dari agama Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qilihi rabbi inna haula'i qaumun la yu'minun. Allah mengetahui ucapan mereka Muhammad, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman. Mengapa kita harus tunduk kepada mereka? Di antaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Ini sempat protes kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini dilanjutkan, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Maka berpalinglah dari mereka orang-orang kafir dan ucapkan salam. Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk. Itu kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abdurrahman bin Auf sempat protes kepada Rasulullah, sempat mengajukan beberapa pendapat. Dulu kami ini sebelum masuk Islam, kami ini adalah orang-orang yang terhormat, yang dihargai. Tapi setelah memeluk Islam, kami ini seolah-olah tidak memiliki harga diri. Itu katanya Abdurrahman bin Auf, dengan harapan kita melawan orang-orang Quraisy yang menyiksa, mendolimi kami semua. Ini yang dikatakan Abdurrahman bin Auf. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Aku diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahapan yang pertama itu adalah bersabar, tidak melakukan perlawanan walaupun dalam tekanan, siksaan, intimidasi orang-orang kafir. Mengapa demikian? Allah Maha tahu bahwa kalian itu jumlahnya masih sedikit, tidak memiliki kekuatan. Nah, kalau kalian kemudian melawan, hancur kalian. Tetapi Rasulullah SAW tidak tinggal diam. Buktinya selama 13 tahun dalam tekanan itu dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW untuk pembinaan akidah. Ini akidahnya yang digarap oleh Rasulullah selama 13 tahun di kota Mekah. Karena perjuangan itu memerlukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kuat. Kalau tidak memiliki akidah yang benar, yang kuat, maka dia tidak akan mampu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pula sahabat Habbab bin Arad. Habbab bin Arad itu dulunya adalah seorang budak, lalu dimerdekakan, lalu dia diberikan tempat berusaha, yaitu sebagai pandai besi di Mekah. Setiap hari ada pemuda-pemuda itu mampir ke tempat usahanya Habbab bin Arad ini. Mengapa mereka mampir? Hanya untuk menyiksa Habbab. Ya, mampir tak pesen, tak tuku, gitu. Tetapi untuk apa? Nyiksa. Karena di tempatnya Habbab itu ada api, ada besi yang dipanggang di atas api, yaitu untuk menyiksa Habbab itu. Nyos itu aja tiap hari.
Habab ini tidak lepas dari siksaan pemuda-pemuda Quraisy waktu itu. Lalu kemudian mendapati hal semacam ini, tentunya Habab ini juga merasa tersiksa. Satu ketika Habab ini mendatangi Rasulullah SAW yang saat itu tengah beristirahat di sisi Ka'bah. Jadi kalau Ka'bah itu ada matahari di sebelah baratnya, maka Rasulullah waktu itu beristirahat di sebelah timur dari Ka'bah itu, sehingga terlindung dari panasnya sinar matahari. Ketika Rasulullah SAW beristirahat di sisi Ka'bah itu, Habab bin Arab ini mendekati Rasulullah SAW. Lalu kemudian Habab mengatakan, wahai Rasulullah, melihat saudara-saudara kita yang disiksa sedemikian rupa, yang dizalimi oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah ini, maka apakah engkau tidak mendoakan kami, termasuk kami ini setiap hari diselom besi panas gitu ya? Apakah engkau tidak mendoakan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami ini mendapatkan perlindungan? Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah ini tidak lalu kemudian menaruh belas kasihan kepada Habab ini. Ya. Tentunya tidak sesuai dengan harapan Habab. Habab datang itu supaya ada belas kasih dari Rasulullah SAW. Tetapi bahkan Rasulullah bercerita, dahulu sebelum kalian itu ada orang-orang yang disiksa lebih keras daripada engkau, wahai Habab. Dulu ada orang-orang sebelum engkau itu, dia hidup di sebuah penguasa yang zalim, sehingga mereka orang-orang yang dizalimi itu disiksa. Apa siksa yang diberikan kepada mereka? Ada yang dikubur hidup-hidup, hanya kemudian disiksakan kepalanya, lalu kepalanya itu digergaji sampai terbelah. Itu cerita Rasulullah SAW. Ada pula yang kemudian disisir dengan sisir yang tajam, sehingga kulit kepala mereka itu mengelupas dengan sisir itu sampai akhirnya wafat. Mereka sangat berat ujiannya, tetapi mereka tetap di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka engkau bersabarlah wahai Habab, karena ada sesuatu yang sangat mulia yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kalian bersabar. Ini di dalam bab sabar itu sudah disebutkan ini, ya. Hadis ini yang menceritakan tentang Habab itu. Di bab sabar itu ya cukup banyak hadis-hadisnya. Allah menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahalanya bersabar itu luar biasa. Orang yang di tengah-tengah kezaliman lalu dia bersabar, mampu menahan dirinya dari kezaliman itu, pahalanya itu tidak terkira di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis-hadis yang lain di bab sabar itu juga dikatakan, ketika dia hisab itu, Allah menghadapi orang-orang yang bersabar itu malu. Untuk apa? Untuk menimbang amal mereka, sehingga timbangan neraca Allah itu tidak dikeluarkan di hadapan orang-orang yang dahulu pernah bersabar di dalam kehidupan dunia. Karena pahalanya itu tidak terkira.
Tidak terkira orang-orang yang mampu bersabar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini Allah memberikan jawaban kepada hamba min Arab yang minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak mendapatkan siksaan kezaliman dari orang-orang kafir Quraisy itu. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mengapa kita diperintahkan bersabar? Allah itu akan menyempurnakan agama ini hingga terbentuk nantinya itu rasa aman. Ini di bab sabar juga disampaikan oleh Imam Nawawi. Jadi Islam ini akan jaya sehingga orang-orang berkeliaran, berjalan dari tempat ke tempat lain itu tidak ada gangguan, terasa aman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga fokus yang dikerjakan, yaitu tentang membangun akidah umatnya itu, sahabat-sahabatnya waktu itu di Mekah dengan akidah yang benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat ini, alam tara alladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tanganku. Jadi Allah yang memerintahkan, tahanlah tanganmu itu untuk apa? Dari berperang, dari memerangi orang-orang kafir Quraisy. Nah ini ya gemes-gemes. Jadi Rasulullah menyampaikan ayat ini perintah Allah supaya kalian itu menahan diri. Tapi Allah juga tetap menjalankan perintah Allah, mendirikan salat dan menunaikan zakat. Artinya di tengah-tengah kesabaran tetap akidah keislaman itu dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah fase pertama, yaitu periode Mekah. Umat Islam diperintahkan supaya sabar, menahan diri di dalam menghadapi kezaliman orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian fase kedua, ketika kezaliman itu semakin memuncak, maka kemudian Allah izinkan umat Islam itu untuk berjihad. Belum diwajibkan, tetapi diizinkan. Manakala alasannya itu jelas, maka Allah mengizinkan mereka untuk mengangkat senjata. Sebagaimana firman Allah, udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang. Jadi bukan yang itu ayat lain dan diperintahkan kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang, wajib perang. Ini diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, ya. Diizinkan mengangkat senjata untuk membela diri bagi mereka-mereka yang diperangi. Karena apa? Karena mereka didolimi. Jadi ini tidak tinggal diam sekarang. Kalau mereka diperangi, maka baru boleh dan diizinkan untuk membalas perang mereka ini. Sebenarnya Allah itu sungguh maha kuasa. Innallaha ala nasrihim laqadir.
Allah Maha Kuasa menolong hambanya, menolong mereka. Sebetulnya Maha Kuasa Allah menolong. Tapi bagaimana kalian untuk memperoleh nilai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ikhtiar-ikhtiar kalian. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ayat ini turun kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan dari Imam Baihaqi. Ketika masyarakat Mekah mengusir Rasulullah SAW dari tempat kelahirannya, yaitu di Mekah, maka kemudian ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka membela haji, yaitu ketika Rasulullah sudah mulai hijrah ke Madinah yang disertai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini ayat ini diturunkan karena kata siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian fase setelah itu adalah wajib berjihad. Jadi setelah tadi itu diperintahkan untuk bersabar, menahan diri, tidak membalas ketika dizalimi, lalu kemudian diizinkan untuk berperang manakala dia diperangi. Tetapi lalu kemudian turun pula ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diwajibkan untuk berjihad. Sekarang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala melawan kaum musyrikin yang memerangi. Jadi berjihad itu melawan orang-orang musyrikin yang berbuat zalim, yaitu memerangi atau menghalangi dakwah. Itu selanjutnya, menghalangi dakwah itu juga diperintahkan kita untuk berjihad. Atau orang-orang kabilah-kabilah di Madinah waktu itu ada yang berkhianat kepada umat Islam. Orang-orang Yahudi itu sudah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW, lalu kemudian di tengah jalan dia berkhianat, tidak mengikuti kesepakatan perjanjian yang sudah disepakati. Dia melanggar perjanjian. Yang orang-orang yang semacam ini boleh diperangi, diangkat senjata. Beberapa kali Rasulullah beserta sahabat-sahabat itu membuat pengepungan terhadap kabilah-kabilah Yahudi di Madinah. Lalu kemudian diusir dari kota Madinah. Mereka yang tidak lagi memegang kesepakatan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ini wajib berjihad sekarang. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah, sekarang sudah perintah langsung berperang. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Nah, yang tidak memerangi ya tidak boleh, dilarang kita memerangi mereka. Dan di dalam Islam itu ada perang saja itu ada etikanya, ya, ada etikanya, ada syariatnya berperang. Tidak seperti orang-orang kafir. Apa sih tujuan orang-orang kafir itu berperang? Tujuannya adalah untuk merampas hak orang lain, yaitu harta benda. Untuk apa Amerika kemudian menyerbu Irak? Merampas aset negeri itu, lalu kemudian minyaknya itu dirampok oleh mereka. Tapi Islam tidak seperti itu. Islam itu hanya satu. Ketika diperangi lalu memerangi,
semata-mata hanya untuk supaya manusia itu tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya. Dan larangan-larangan banyak. Tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, merusak tempat ibadah, banyak. Tidak boleh merusak tanam-tanaman. Itu berperang masih banyak aturan-aturan, tidak asal-asalan. Coba lihat sekarang itu orang-orang kafir ketika berperang, tidak peduli itu perempuan, orang hamil, anak-anak, bayi, bahkan yang belum lahir pun mereka bunuh. Bahkan ada ceritanya orang-orang Zionis itu ketika menghadapi perempuan-perempuan Palestina, mereka jadikan taruhan itu. Orang-orang yang hamil itu, apa taruhannya? Kamu orang yang hamil ini, kalau bahasa kita yang dibacaan, ini yang di dalam perutnya ini laki-laki apa perempuan? Seperti itu. Kekejaman orang-orang kafir. Lalu dibelah perutnya orang perempuan yang sedang hamil. Mereka hanya untuk membuktikan anaknya ini laki-laki apa perempuan. Badean yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang kafir yang tidak punya etika di dalam berperang. Sementara umat Islam ini ketika berperang masih memegang syariat, tata kerama di dalam berperang, dan tidak merampas aset dan tidak memaksa orang lain, apalagi membantai orang lain. Tidak. Ketika Islam itu menguasai sebuah negeri, maka mereka diberikan pilihan. Apa pilihan mereka? Tidak dipaksa untuk memeluk agama Islam. Berbeda ketika tempat yang sudah dikuasai umat Islam di Konstantinopel yang kemudian direbut kembali oleh orang-orang kafir, maka ancamannya apa? Kembali kepada agama Nasrani, atau kalau tidak mau kalian pergi dari tempat ini. Kalau tidak mau pergi, mati gitu, dibantai mereka. Tetapi Islam tidak, sehingga dengan sukarela penduduk negeri di dalam kekuasaan umat Islam itu dengan sukarela mereka memeluk agama Islam. Karena apa? Karena akhlak yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah diperintahkan, wajib. Sudah Allah perintahkan, berperanglah kalian di jalan Allah. Itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak berperang, maka berdosa besar, ya, dosa besar. Ini dalam konteks berperang, ya, benar-benar berperang, jihad yang berperang. Jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 3 fase yang dihadapi umat Islam dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang pertama, mengapa bola-bola Allah itu melarang untuk membalas kezaliman orang-orang kafir di Mekah waktu itu. Ini bisa dijadikan pelajaran bahwa Islam itu realistis dan ideal. Jadi kalau kita itu kemampuan kita belum mencukupi di dalam satu hal itu, maka kita mesti bodohnya itu sabar. Coba kita tidak ada sabar, jadi kita gitu, habis sudah kita. Ini realitas. Ideal sesuai dengan kenyataan, menyesuaikan dengan kekuatan yang ada. Lalu kemudian mengapa ada perintah jihad dan dalam Islam itu?
wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din Allah. Kata Allah, perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah di dalam kehidupan, yaitu mereka tidak lagi menyembah selain Allah. Fitnah di dalam kehidupan, agama ini hanya bagi Allah semata. Ketika umat Islam di dalam khalifah waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu berperang dengan Persia di timur. Ketika menghadapi Persia itu, maka di medan perang itu yang terkenal yaitu Panglima Persia itu dipimpin dengan Rustum, ya. Rustum waktu itu sangat kaya memang Persia, beda dengan umat Islam di Madinah yang serba kekurangan. Tetapi orang-orang musyrikin itu sangat bergentar menghadapi orang-orang Islam. Umat Islam memilih seorang yang kemudian menjadi juru bicara di dalam itu, di dalam menghadapi orang-orang Parsi waktu itu. Tidak lain adalah ketika terjadi dialog. Ketika terjadi dialog, Rustum ini bertanya kepada juru bicara dari umat Islam, untuk apa kau datang kemari? Untuk memerangi Parsi. Kami datang ini hanya untuk membebaskan manusia dari menghamba kepada manusia atau kepada makhluk, untuk menghamba semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka heran, biasanya perang itu untuk merebut harta, sementara umat Islam ini bertempur dengan Parsi waktu itu hanya untuk membebaskan manusia supaya mereka tidak menghamba kepada manusia, tetapi menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebuah catatan sejarah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang waktu itu ini juru bicaranya ini siapa namanya, yang kemudian mengilhami umat Islam sedunia di dalam membebaskan negerinya dari cengkeraman penjajah, termasuk ulama-ulama di Indonesia. Rib'i bin Amir, ya. Ada seorang sahabat Rib'i bin Amir itu, ya sahabat biasa, tidak memiliki kelebihan. Tetapi bahkan orang yang seperti ini yang dikirim untuk menghadapi Rustum, panglima perang yang diagungkan di Persia, yang perlengkapannya luar biasa, tendanya itu, tenda perangnya diberikan fasilitas yang luar biasa. Sementara Rib'i bin Amir mendatangi tempat itu ya dengan baju yang biasa, hanya senjatanya tombak itu yang dibawa, sambil naik kuda yang kudanya juga biasa. Ini perang psikologi. Jadi menghadapi jenderal besar itu dihadapkan dengan kerucut yang seperti itu. Ini kerucut kayak ini, apalagi jenderalnya panglima Islam, apalagi nah, itu bisa menggentarkan mereka. Akhirnya juga terjadi peperangan dengan satu sistem perang yang sedemikian rupa, akhirnya bisa memenangkan peperangan dengan Parsi waktu itu di timur. Itu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, peperangan Qudisiyah yang disebut dengan perang Qudisiyah, inilah yang mengilhami
umat Islam sedunia untuk membebaskan diri. Jadi tidak menghamba kepada selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak menghamba kepada penjajah, tetapi kita diperintahkan untuk mengangkat senjata berjihad, membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan semuanya makanya ketika umat Islam Indonesia, tokoh-tokoh pejuang negeri ini diawali dari Aceh sampai ke Nusa Tenggara dan lain-lain, itu inspirasinya dari Timur Tengah sana pelajarannya. Sehingga orang-orang yang pulang haji di Indonesia itu ditandai oleh Belanda, orang-orang Aceh. Ini nanti menularkan pemberontakan. Dan kemudian pemberontakan perjuangan itu juga diawali orang-orang yang telah menunaikan ibadah haji, membawa misi perjuangan sebagaimana yang dilakukan oleh Ridli bin Amir waktu itu melawan Parsi. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah wawasan bagi kita, tetap menumbuhkan ruh jihad di dalam diri kita untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah.